Halo, selamat datang di podcast Sunfree, di mana kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna. Karena masa depan anak-anak kita itu bukan hanya sekedar tinggi badan, tapi juga mimpi, potensi, dan kualitas hidup. Nah, makanya kita bakal ngangkat tema di podcast kali ini, anak yang lucu, tapi jangan sampai tumbuhnya layu. Nah, saya Zian di sini yang mana bakal nge-host podcast ini bersama dua narasumber yang keren-keren banget nih tentunya. Yang pertama ada Dr. Faik, dia dokter anak sekaligus ahli gizi dan juga edukator masyarakat. Dan habis itu ada Mbak Mika, di mana dia adalah ibu muda yang aktif di posyandu sejak masa kehamilan pertamanya. Nah, gini moms, di sini kita bakal ngobrol sesantai mungkin, tapi kita usahain bakal informatif untuk moms di luar sana yang bakal kita edukasi soal stunting, seperti itu. Nah, untuk pertama-tama nih, saya mau nanya nih ke Dr. Faik. Kira-kira apa sih sebenarnya stunting itu? Halo teman-teman, saya Dr. Faik. Di sini saya mau menjelaskan mengenai apa sih itu stunting, ya kan? Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh anak yang dikarenakan kurangnya gizi yang diasup oleh orang tuanya, khususnya ibunya gitu. 1000 hari pertama sejak kehidupan anak gitu ya. Jadi sejak kehamilan hingga usia umur 2 tahun. Biasanya stunting itu gejalanya adalah anak memiliki ukuran tubuh yang lebih pendek dari anak-anak normal lainnya yang seusianya, dan masalah yang lebih seriusnya adalah perlambatnya pertumbuhan otak dan motoriknya. Waduh, ini lumayan terdengar serem ya dok. Kalau mamanya dilihat dari penjelasan dokter nih, mungkin ini bisa menakutkan bagi moms di luar sana ataupun Mbak Mika gitu. Nah kira-kira saya mau nanya, ini tuh sebenarnya ada efek dari keturunan gak sih? Kalau selama yang saya tahu ya, stunting itu nggak selamanya ataupun nggak terlalu terpengaruh oleh genetik gitu. Oke. Yang paling mempengaruhi stunting itu sebenarnya dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya gitu. Makanan dengan gizi-gizi yang tinggi serat, tinggi protein itu membantu mencegah terjadinya stunting pada anak gitu. Oke, berarti harusnya stunting ini benar-benar bisa dicegah, betul ya? Betul. Nah, kenapa sih mas? Kenapa harus 1000 hari pertama nih yang menjadi krusialnya? Dari tadi yang mas bilang, dokter bilang itu dari masa kehamilan sampai pada umur 2 tahun. Kenapa seperti itu dok? Karena masa kehamilan itu di mana janin mengonsumsi makanan dan gizi-gizi yang diterima oleh janin, bayi, anak itu harus lewat ibunya terlebih dahulu gitu. Ketika makanan-makanan yang sehat diterima atau dikonsumsi ibu, maka otomatis makanan yang dia konsumsi itu masuk ke anak atau janin gitu. Jadi makanan yang buruk juga berpengaruh pada gizi anak yang ada di janin ibu itu sendiri gitu. Nah, ini menarik banget nih mas. Ini topik yang sangat bisa kita perluas atau discuss further gitu ya. Tapi mungkin Mams pengen denger juga nih perspektif dari Mbak Mika nih. Sekalian saya tanya ya. Nah, Mbak Mika sebagai ibu yang aktif di posyandu nih sebelumnya, pernah nggak sih ketemu anak yang kayak sebenarnya kelihatannya sehat, tapi ternyata dia tuh kena stunting gitu? Gimana kalau dari Mbak Mika? Oke, jadi saya itu lumayan aktif ya di posyandu, bahkan sampai sekarang saya jadi lebih aktif. Nah, dari awal saya coba ke posyandu itu saya kaget banget, ternyata banyak anak yang kelihatannya tuh normal seperti anak sebayanya. Iya. Tapi sebenarnya setelah dicek di posyandu itu ternyata mereka itu terkena stunting. Nah, jadi sedihnya di situ sih, karena mungkin ya itu kita sering melihat ya di lingkungan kita melihat anak-anak di mana-mana, kita kira mereka baik-baik saja, kelihatannya biasa aja kok kayak anak sebayanya gitu kan. Tapi sebenarnya setelah dicek mereka tuh stunting gitu. Nah ini sebenarnya mungkin serem kali ya, karena berarti kan ada kemungkinan kita nggak ketahuan gitu ya, apalagi sebagai moms nggak bisa ngedeteksi Ya, gitu ya. Nah mungkin Mas Faik nih, dok, saya mau nanya nih, kalau kita nggak tahu ternyata anak kita stunting gitu, kita biarin aja makan seblak gitu kan. Nah kira-kira tuh dampak jangka panjangnya tuh apa dok? Ya, stunting itu kan pertama dia tuh menyerangnya ya, bahasanya menyerangnya itu pasti melambatnya pertumbuhan otak gitu, motorik juga, otot-ototnya, sekaligus tumbuh tingginya juga gitu misalnya. Jadi
jangka panjangnya ya dengan anak yang stunting dengan kurangnya gizi begitu ya, pertumbuhan otak yang melambat juga berpengaruh dengan perlambatannya belajar dia gitu, melambatnya dia untuk beradaptasi, untuk belajar. Itu bikin seorang anak tuh lebih lama dibanding anak-anak normal lainnya, yang mana nanti sudah dewasa bisa susah beradaptasi atau belajar lebih cepat dibanding orang-orang lainnya. Jadi susah nanti dapat kerjanya atau susah bekerja dalam tim gitu. Ini berarti cukup sistemik gitu ya, karena bisa mempengaruhi seumur hidup anak itu. Betul. Gitu ya. Berarti sorry Dok, kalau udah stunting gitu ya, itu masih bisa diperbaikin atau enggak ya? Apabila sudah melewati 1000 hari itu 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu, yaitu udah ngelewatin 2 tahun ya, usia 2 tahun, sebenarnya masih bisa itu dengan makanan-makanan atau gizi-gizi yang baik, atau dengan makanan gizi yang baik dioptimalkan. Itu bisa mengoptimalkan juga pertumbuhannya gitu, tapi mungkin tidak 100%, namun dapat ditingkatkan gitu hingga menjadi angka yang lebih baik gitu. Oke, ini menarik nih. Berarti masih bisa dipencegahan walaupun sudah dilahirkan anaknya, seperti itu ya. Bisa. Nah, saya tuh penasaran gitu soal pembicaraan stunting di masyarakat gitu. Mungkin kita tanya nih Dok ke Mbak Mika. Kira-kira gimana Mbak Mika kalau pembicaraan di kalangan keluarga gitu terkait isu stunting atau tetangga gitu, melihat hal ini? Oke, kalau di lingkungan saya sih ya Mas ya, kebetulan untungnya posyandu di daerah saya itu sangat informatif. Mereka juga gigih banget mengajarkan, mengedukasi masyarakat sekitar, khususnya daerah saya juga. Jadi mulai dari saya tinggal di lingkungan saya pun saya sudah merasakan gitu, tetangga-tetangga saya tuh orang ibu-ibu yang peduli akan gizi anak. Terus juga dibantu oleh posyandu juga, saya jadi tahu berbagai macam informasi tentang gizi anak, lalu juga do's and don'ts-nya. Seperti itu sih. Oke. Nah, sorry, kalau dokter udah punya anak belum kan? Kalau Mbak Mika udah? Oh, saya udah ada 3. Udah ada anak? Udah, saya Udah 3 anak? Punya 3 saya. Mereka kelas berapa? Sekolah sekarang? Yang pertama itu SMA kelas 3, yang kedua SMP kelas 2, yang satu lagi masih kelas 4 SD. Ini nih, ini pertanyaan saya gitu sebagai parent gitu dari kalian berdua. Mungkin ntar Mbak Mika dulu baru dokter ya. Boleh. Gimana kalau menurut kalian peran sekolah dalam kasus stunting ini gitu? Kira-kira sekolah tuh berperan juga nggak? Oke, saya dulu mulai ya, Dok? Boleh. Silakan, Mbak. Kalau dari saya ya, saya ingat waktu saya dulu sekolah, saya tuh juga mendapatkan pelajaran stunting gitu ya. Jadi saya beruntung untuk mendapatkan ilmu itu saat saya masih di bangku sekolah. Menurut saya itu sangat penting ya, karena stunting itu tentunya yang berperan besar adalah ibunya. Namun sebagai anak yang mengalami hal tersebut, tentunya mereka juga harus punya pengetahuan tentang stunting gitu. Dan saya mendapatkan itu saat SD, jadi menurut saya itu sangat krusial ya. Yep. Dan tentunya saat saya pun juga saat sudah menjadi ibu, saya juga akhirnya mendapatkan itu juga dari posyandu dan juga dari lingkungan saya yang kebetulan memang teredukasi dengan baik ya soal stunting ini. Jadi menurut saya dua-duanya cukup sama-sama krusial sih untuk anak, untuk ibu yang untuk anak yang nanti akan jadi ibu, untuk ibu yang sudah mempunyai anak, dan untuk anaknya yang mengalami masa stunting tersebut. Wow, berarti untuk dari pengalaman Mbak Mika udah di-expose sama kurikulum itu lumayan impactful ternyata, bahkan saat menjadi ibu sekarang gitu ya. Iya, betul sekali. Karena dari situ saya pun dari kecil jadi mengetahui gitu mana yang baik untuk badan saya, seperti yang baik untuk badan saya ya sebagai anak-anak gitu. Betul, setuju. Nah, kalau menurut dokter gimana? Dokter kan juga laki-laki, provider, suami gitu. Betul. Kalau menurut saya mungkin dari perspektif ini ya, sebagai orang tua gitu, orang tua. Peran sekolah juga itu bagus menurut saya, karena saya kan bekerja gitu. Betul. Saya sehari-hari bekerja, tidak bisa mengawasi 24 jam gitu ya, Betul. mengawasi anak saya gitu. Jadi dengan dia di sekolah, apalagi guru-gurunya tahu gejala-gejala stunting, dia bisa observasi anak saya tuh punya gejala-gejalanya atau tidak gitu. Apa mudah ngantuk kah, atau
tidak aktif, lemas gitu. Dengan observasi dari guru kan bisa jadinya melaporkan ke saya misalnya, atau istri saya misalnya, anaknya lemas, tidak aktif, mudah ngantuk gitu. Jadi kami juga bisa ada pencegahan gitu kalau ternyata anak saya stunting gitu. Itu mungkin dari perspektif saya sebagai orang tua gitu. Tapi untuk tadi edukasi gitu dari gurunya gitu di pelajaran-pelajaran ataupun untuk para guru itu menurut saya juga sangat baik gitu. Betul karena untuk saya sendiri growing up saya nggak dapat banyak expose untuk kayak soal pembelajaran stunting gitu. Nah alhamdulillahnya kan mungkin Mbak Mika dan dokter juga sudah mengalami itu gitu. Nah ternyata baru-baru ini sebelum saya datang ke podcast saya lumayan research gitu kan, baca-baca, dan ternyata emang stunting ini masalah yang cukup kompleks gitu ya. Dan ternyata bukan hanya soal asupan tapi soal kebersihan. Gitu. Dok punya takes gak on that topics gitu? Menurut saya ya benar kata Mas Dian tadi, makanan dengan gizi tinggi ya kan, tinggi protein segala macam itu penting banget. Tapi ada yang nggak kalah penting tadi, yaitu kebersihan gitu. Karena mau makan yang bergizi tapi kalau misalnya tempat makannya kotor atau air yang digunakannya tidak bersih ya kan, atau mungkin masih menggunakan cutting boardnya yang masih plastik nih, potong-potong itu plastiknya serpihan nggak bersih, itu masuk ke makanan. Betul. Nah itu juga berpengaruh begitu. Jadi nggak cuma gizi yang baik di kandungan dalam makanan, tapi juga kebersihannya juga harus dijaga lah gitu. Oke, benar. Nah ini kalau dari perspektif seorang dokter ya terkait kebersihan gitu. Nah mungkin kita bisa move ke perspektif Mbak Mika selaku pengracik yang cooking gitu kan di dapur untuk anak gitu kan. Kira-kira gimana kalau Mbak Mika sendiri kayak ada nggak sih keluhan kayak yang curhat sesama ibu-ibu yang kayak, aduh anak saya nggak doyan makan, anak saya susah banget nih makan sayurnya gitu. Ada nggak kira-kira dari Mbak Mika? Pastinya ada sih Mas. Okay. Kita kan sebagai ibu pasti daily tuh ada aja gitu kan cobaannya, apalagi dari anak kita mulai dari bayi dia rewel terus sampai masuk empasi gitu kan. Saya sih banyak kalau akhir-akhir ini ya banyak ibu yang curhat sama saya tuh kalau anaknya tuh susah makan. Misalnya mereka tuh males makan sayur atau mereka nggak suka ikan gitu kan. Mungkin pengennya nugget. Jadi ibu-ibu di lingkungan saya tuh lumayan sulit untuk memberikan anaknya tuh gizi yang baik karena anaknya pun juga rewel gitu. Terus kalau dari saya sih anak saya juga seperti itu, Dok. Tapi saya dengan ibu-ibu yang lain juga ya saling support lah gitu. Betul. Ini kira-kira dari penjelasan fenomena ini, Mas Dok, kira-kira yang dialami Mbak Mika ini penyebab anak-anak tuh susah makan gitu, penyebab paling umum yang sering dokter temuin tuh apa nih? Penyebab anak susah makan gitu? Iya. Itu biasanya ya karena mungkin dari kecil dikasihnya yang bisa dibilang di lidah tuh enak gitu ya, seperti nugget, makanan processed food itu kayak nugget, sosis yang tinggal digoreng gitu. Itu bikin anak tuh jadi terbiasa makanan itu gitu. Lebih suka kayak nasi goreng, mie instan kayak gitu. Itu bikin anak tuh jadi lebih seneng sama itulah. Jadi apalagi kan mungkin sayur yang kebanyakan rasanya hambar atau enggak mungkin pahit, kayak sawi itu pahit misalnya gitu. Jadi mereka kurang suka, atau bisa juga kurang kreativitas dari orang tuanya untuk masakannya gitu. Jadi mungkin anak kan namanya juga anak kecil ya, nggak suka yang pahit-pahit, nggak suka yang hambar-hambar gitu. Jadi emang pinter-pinternya orang tua buat bikin masakannya lebih menyenangkan, lebih enak, lebih kreatif gitu. Mungkin dibentuk-bentuk gitu. Saya mau langsung nanya ini to the point aja deh. Strategi edukasi yang paling efektif. Nah ini harus dijawab sama dua-duanya. Okay. Nah dokter bakal jawab gimana caranya mengedukasi para ibu-ibu. Oke. Dan Mbak Mika bakal jawab gimana caranya mengedukasi anak-anak untuk tahu betapa pentingnya makan sehat ke mereka gitu. Apalagi umurnya masih kecil gitu kan. Kayak gimana sih, atau kayak Mbak Mika boleh nge-spill nih pembiasaan biasanya di rumah anaknya bisa makan sayur kayak gitu. Kira-kira mau dari siapa dulu nih? Mbak Mika? Oke, boleh. Oke, dari Mbak Mika dulu. Jadi edukasi soal gizi itu tuh tidak mudah ya, apalagi untuk anak-anak. Tapi aku selalu percaya yang diperlukan tuh konsistensi.
Karena kalau misalnya habitnya dari kecil tuh udah salah, nanti bakalan susah. Yep. Kalau mereka dibiasakan dimanjain, misalnya mereka tidak ingin makan sayur, lalu kita kasih nugget terus, pastinya itu akan menjadi kebiasaan. Mereka jadi tidak terbiasa makan makanan yang bergizi gitu. Jadi kalau aku sih percaya ya, untuk mengedukasi anak kecil tuh kita bisa mulai dari small steps. Tuh. Jadi kita buat perubahan-perubahan kecil di rumah, dan itu mulainya dari kita sebagai parents. Betul. Saya dan suami saya, kita berdua itu bekerja sama untuk membantu anak kita untuk memiliki habit makan yang bergizi. Misalnya dari awal masa empasi dia kita berikan makanan bergizi, lalu saat dia misalnya tantrum atau bagaimana gitu kan, kita usahain keras untuk tidak memberi dia junk food walaupun dia tantrum gitu. Jadi kita tidak memberikannya saat karena dia tantrum, tapi junk food itu jadi semacam imbalan kepada dia kalau misalnya nanti dia melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya Dede dapat nilai A gitu kan, nanti pulangnya kita makan es krim ya, atau misalnya nanti kalau Dede mau mandi nanti kita ini ya gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh sering-sering juga sih Mas Dok gitu. Berarti bagaimana caranya kita, kalau dari yang aku tangkap ya, Mbak Mika itu meng-apply kita sebagai moms harus tegar dalam menghadapi anak-anak yang mungkin juga kita rasanya nggak tega gitu Iya, kan. betul. Sama untuk lebih wise ya dalam ngasih reward ke anak gitu. Iya, Ya. betul. Oke, mungkin nextnya mungkin dari dokter nih. Oke, kalau dari saya ya, menurut saya penyuluhan langsung ke ibu-ibu itu itu menurut saya paling efektif ya. Jadi dengan kita terjun langsung gitu sebagai masyarakat gitu ya, melakukan penyuluhan langsung dengan dengan ibu-ibu, lakukannya dengan penyampaian yang mudah dimengerti, simple gitu. Dan kalau bisa coba dikoneksikan ke kehidupan sehari-hari mereka gitu, yang relevan. Jadi mereka lebih relate, mereka lebih mereka lebih aware juga gitu terhadap kondisi anaknya dan dirinya juga gitu. Jadi pokoknya yang penting turun langsung menurut saya paling efektif, dan penyampaiannya yang mudah dimengerti gitu. Oke. Ini menarik. Nah, untuk melakukan penyuluhan langsung, tentunya asosiasi dokter tidak bisa bergerak sendiri kan. Betul. Diperlukan bantuan dari government juga. Benar. Nggak cuma private tapi juga public sectors gitu. Nah, kira-kira nih, kalau menurut dokter, apa yang udah dilakuin pemerintah sekarang udah cukup belum? Kalau menurut saya ya, dibanding beberapa tahun yang lalu ya, sepertinya sudah ada peningkatan yang signifikan ya, dari posyandu yang lebih banyak, ya BPJS yang memadai gitu kan, terus akses ke masyarakat umum tuh lebih luas juga dari sosial media, juga dari penyuluhan langsungnya gitu. Dan sekarang juga kan ada program makan ya kan. Jadi yang menurut saya udah mulai ada peningkatan lah yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, kita tuh belum nanya dok, gimana sih dari pengalaman Mbak Mika yang udah ke-expose juga sama posyandu dan juga udah dapet ilmu-ilmunya lah kurang lebih dan akses gitu. Gimana perkembangan anak Mbak Mika sekarang kalau boleh tahu? Oke, kalau anak saya nih Mas, kalau untuk yang kehamilan pertama saya itu, anak pertama saya, kebetulan saya tuh habit makannya awal-awalnya tuh agak buruk ya. Seperti saya cravingnya tuh micin terus gitu, kayak saya tuh pengennya seblak gitu. Oh, dokter pasti punya takes terkait ini. Lanjut, gimana? Maksudnya pengen seblak? Iya nih dok. Tapi akhirnya dimakan seblak? Iya, saya sempet kayak semingguan lah saya pesennya seblak. Walaupun ya saya tahu itu nggak baik. Tapi saya benar-benar nggak bisa melampaui craving saya itu, craving micin itu, sampai akhirnya saya pun suami saya nasehatin, lalu juga ibu mertua saya, intinya lingkungan saya pada saat itu akhirnya memberi saya ilmu lah kalau mereka kayak menstopkan saya gitu untuk makan micin karena memang itu tidak baik kan. Sampai akhirnya saya pun mencoba mengedukasi diri saya sendiri karena saya berpikir saya hamil ini tuh bukan untuk saya saja gitu. The main point of this tuh adalah untuk bayi saya waktu itu, sehingga saya pun sangat
apa ya, khawatir kalau misalnya saya melanjutkan habit buruk saya itu tadi, pasti anak saya nasibnya tidak akan bagus gitu. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk mengedukasi diri saya sendiri, memakan makanan yang awalnya saya tidak suka gitu, seperti sayur, lalu juga ikan-ikanan. Karena saat saya trimester pertama tuh saya masanya tuh lagi mual-mual banget nih mas pokoknya gitu. betul. Tapi saya paksain aja sih. Oke, Moms, kita langsung tanya aja. Itu kan yang buruk-buruknya. Mungkin nih, Mbak Mika punya resep rahasia yang super duper enak dan bergizi untuk anak. Boleh nggak di-spill, Mbak Mika, untuk moms-moms di luar sana? Boleh. Oke, kalau yang awalnya saya makan seblak itu emang nggak baik ya dok. Saya tahu itu, saya udah tahu banget. Saya sudah tahu banget. Maaf ya dok. Dan saya berharap ibu-ibu di luar sana juga bisa menerapkan menu makanan bagi anaknya yang lebih bergizi ya. Dan juga menu makanan mereka sendiri saat mereka sedang masak mengandung gitu. Kalau saya sendiri, saya punya nih resep andalan saya, resep empasi andalan saya yang kebetulan tuh develop bareng bersama Suami? Oh bukan, Oh, bukan. ibu-ibu di Posyandu. Oh, Jadi teman-teman saya, teman-teman oke. ibu-ibu saya. Jadi ini tuh resep tuh terkenal bisa membuat anak-anak yang makan tuh lahap gitu. Dan menarik. ini penasaran nggak? Penasaran? Penasaran. Spill. Oke, Moms, standby Moms. moms. Iya. Standby ya. Bisa Ini coba. catat ya moms. Ini nggak susah-susah banget sih. Jadi intinya resepnya itu bubur ayam kampung. Oke. Lalu saya tambahin wortel dikukus. Lalu setelah itu kita pakai telur rebus gitu. Wah ini mah bapaknya juga seneng. Seneng ini Bapaknya mah. dikasih gini juga seneng. Ini moms, ini dengerin. Ini lu praktis. Murah nggak? Murah. Murah. Karena bahan-bahannya pun emang yang sering kita temui ya sehari-hari di tukang sayur. Dan ini secara gizi juga lengkap kan, Dok? Bagus. Ayam kampung ya kan, itu tuh organik banget. Ayam kampung itu biasanya seratnya lebih tinggi ya kan, proteinnya juga lebih bagus. Terus wortel, vitamin A-nya tinggi, seratnya bagus, dikukus pula, nggak hilang tuh kandungan bagusnya. Protein dari telur rebus bagus banget, nggak kena minyak, nggak kena apa, bagus banget pokoknya. Top. Jadi dokter mau coba juga? Mau saya, buat saya aja sih, anak saya mah udah pada gede-gede. Udah pada gede-gede? Udah pada gede-gede, nggak usah lah makan begitu, saya aja yang makan. Oke. Saya mau nanya nih, ini pertanyaan terakhir. Kalau Mbak Mika bisa ngulang ke masa awal kehamilan, apa sih yang bakal Mbak Mika lakukan? Soalnya siapa tahu moms-moms di luar sana itu lagi mengandung juga, atau buat perempuan yang mungkin planning untuk mau punya anak gitu. Kira-kira gimana kalau dari Mbak Mika? Oke moms, kalau dari saya sih tentunya masa kehamilan itu akan sangat sulit ya. Saya itu sangat mengerti karena sesama ibu yang udah pernah merasakan, saya pun mengerti. Apalagi masa pasca kehamilan ya. Betul. Saat kita akhirnya harus mengurus anak kita, mulai dari bayi sampai dia empasi. Terus tips dari saya sih, saya tuh sering mendengar stigma dari masyarakat. Banyak lingkungan yang menganggap ibu tuh cerewet ketika mereka tuh ingin memastikan gizi anaknya tuh cukup. Mereka dibilang cerewet. Nah, tapi di balik itu, namun mereka ketika anak mereka stunting atau gizinya kurang, mereka disalahkan juga oleh lingkungan karena dianggapnya gagal lah. Mereka yang salah karena gagal memberikan gizi yang cukup gitu bagi anaknya. Oke, buat moms di luar sana sih pesan dari saya, menjadi ibu itu kan memang tidak mudah ya. Ini kebanyakan kita itu pertama kali menjadi ibu, jadi kita pasti akan sering mendapatkan stigma dari masyarakat tadi seperti cerewet ataupun yang salah gitu. Tapi tips dari saya adalah jangan terlalu merasa kayak ini semua salah kita gitu, karena masih banyak faktor lain yang menyebabkan masalah stunting ini. Dan kita sebagai ibu tentunya berkewajiban untuk mengedukasi diri kita sendiri ya. Betul. Gitu. Dan kita kalau misalnya sudah terjadi apa-apa gitu ya moms, nggak apa-apa. Jangan terlalu menyalahkan diri moms, dan juga karena kita tidak bisa merubah masa lalu gitu ya mas. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Setuju banget. Thank you banget kata-katanya Mbak Mika. Terima kasih banyak untuk Dr. Faik dan Mbak Mika atas waktunya hari ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi dan pencerahan bagi orang tua dan calon orang tua di luar sana. Anak lu tuh jangan sampai tumbuhnya layu. Mari tumbuh bersama. Cegah stunting dimulai dari rumah, dari dapur kita, dari pelukan hangat dan pengetahuan yang cukup.